Garuda Muda memastikan bahwa pertandingan babak perempat final melawan Korea Selatan akan kembali diperkuat Nathan Chuan. Pada awalnya Nathan meninggalkan timnas Indonesia usai fase grup karena izin yang diberikan oleh klubnya Heerenveen. Hanya untuk tampil di fase grup saja. Kini Nathan yang tadinya berada di Belanda akhirnya kembali ke Qatar dan bergabung bersama dengan tim nasional Indonesia U23. Pasalnya pendekatan yang dilakukan PSSI kembali kepada klub Nathan di Belanda berhasil. Nathan diharapkan bakal memperkuat sisi pertahanan di mana ia menempati posisi gelandang bertahan berduet dengan Ivan Jenner. Tim nasional sepak bola U23 Indonesia akan menghadapi lawan tangguh di babak perempat final yakni Korea Selatan. Tim negeri gingseng yang tak pernah terkalahkan sepanjang gelaran ini akan menghadapi Garuda Muda. Mampukah anak asuh Sintayong yang menampilkan permainan memukau di tengah laga emosional di mana taktik dan strategi kedua pelatih dianggap memiliki karakteristik yang sama? Apakah Indonesia harus menerapkan pola lebih banyak bertahan ketimbang menyerang karena serangan balik Korea Selatan perlu diwaspadai? Kami ajak Anda berdialog bersama dengan pakarnya yang juga mantan pemain timnas pada tahun 86 pernah berhadapan langsung dengan Korea Selatan, Bung Bambang Nurdiansyah. Sehat, Bung Bambang? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Anda melihat peluang Indonesia akan menghadapi Korea Selatan yang sampai sekarang belum pernah kebobolan sama sekali itu tim gingseng? Saya pikir kita semua harus optimis dan anak-anak juga 3 kali pertandingan ini sebetulnya walaupun lawan Qatar kalah tetapi mereka mengalami kemajuan yang pesat menurut saya. Dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Kita akui Korea memang rajanya Asia ya. Beberapa kali seniornya masuk ke Piala Dunia. Tetapi dalam sepak bola dan anak-anak sekarang, timnas sekarang luar biasa. Itu dibuktikan 3 pertandingan yang menurut saya luar biasa kemajuannya, peningkatannya. Dan saya bekas pemain, saya pelatih, saya harus optimis juga anak-anak bisa mengatasi Korea. Tapi kan jelas secara pola permainan berbeda jauh. Kemarin kita lawan klub-klub yang ada di Timur Tengah. Mungkin kalah lawan Qatar, tapi kita membantai Yordania. Bahkan lawan Australia pun kita menang tipis. Apakah pola strategi yang sama harus kita terapkan atau jauh berbeda? Ya, yang harus diantisipasi bahwa Korea itu, saya pikir Sintayong sudah tahu karena dia juga bekas pemain nasional Korea dan dia juga pernah ngelatih timnas nasional Korea. Korea bermain bolanya speed and power, cepat dia. Dan itu sebetulnya bisa dikalahkan kalau anak-anak bermain seperti apa yang dilakukan ketika melawan Jordan. Alur bola cepat, pindah dari kaki ke kaki, tidak terburu-buru. Dan yang paling penting ketika mereka menguasai bola Korea maksud saya, anak-anak harus bertahan dengan komunikasi dengan baik, antisipasi yang baik karena sekali lagi Korea cepat-cepat. Belum lagi Korea diagonal bolnya bagus, tinggi-tinggi, headingnya juga berbahaya. Jadi itu saya pikir kalau anak-anak lebih fokus lagi konsentrasi, saya pikir tidak tertutup kemungkinan Korea akan atau kita akan menyulitkan Korea. Dari gaya permainan, Abang tadi sudah menyebut bahwa Korea itu merupakan raja Asia. Tapi kalau kita bandingkan dengan ala Timur Tengah, ala Amerika Latin, perbedaan mencoloknya di mana sebenarnya posisi permainannya? Ya, seperti saya bilang tadi, kalau pemain Korea ini speed and power, pressure-nya tinggi. Tetapi kalau Amerika Latin atau negara-negara Timur Tengah ini mengandalkan teknik, main bolanya pelan tetapi pasti gitu kan. Dan Korea ini tipikalnya bermain kayak Jepang, speed and power gitu. Di sini kita punya Nathan untung bagus sekali. Saya pikir Nathan bisa mengatur ritme. Jangan mengikuti gaya permainannya Korea yang selalu cenderung cepat gitu. Main bola saja dari kaki ke kaki, sabar, dan saya pikir ini sepak bola apapun bisa terjadi dan anak-anak saya pikir bisa ngatasi lah. Tapi yang sekarang jadi catatan battle antara Sintayong dan juga Hwang Sung-hong. Mereka pernah bertemu dari tahun 2009 sampai dengan 2012 dan rekornya masih dipegang oleh Hwang Sung-hong. Ya. Banyak yang bilang jangan-jangan pola permainan Korea akan diadaptasi oleh Sintayong di timnas Garuda Muda. Ini sepak bola, materi juga berbeda, situasi berbeda. Jadi apapun bisa terjadi. Sekali lagi saya optimis. Kalaupun kita harus kalah, tapi saya pikir Korea akan sulit. Dan perlu susah payah untuk mengalahkan anak-anak. Karena progres tim nasional kita, suka atau tidak suka, harus diakui progres kita sangat bagus.
progres yang sangat signifikan dengan perolehan di atas kertas Yordania. Banyak yang mengatakan Yordania peringkatnya tinggi, tapi Indonesia bisa membuktikan itu. Betul. Tapi di lini pertahanan kita, bagaimana Anda melihatnya? Setelah diperkuat oleh Nathan Chuan. Ya, Nathan ini defend midfield ya, tetapi dia juga bisa mengatur alurnya serangan ke depan gitu. Sekali lagi saya ingatkan, hati-hati dengan counter attack atau permainan cepat Korea, terutama lini belakang kita. Dan harus juga antisipasi bola-bola diagonal, karena Korea itu selalu bola-bolanya diagonal dan mengandalkan ketinggian, headingnya juga bagus. Satu lagi, hindari permainan cepat ketika melawan Korea. Ajak dia main pelan justru, seperti kita main lawan Jordan, kaki ke kaki. Kalau istilah Eropa itu kita kalah main, sabar gitu. Jadi kan. speed Marcelino, ada Witan Sulaiman, apakah harus ditahan dulu sejak babak pertama? Nah, artinya gini, mereka Marcelino dan Witan Sulaiman. Witan itu kan cepat, tapi kapan cepat itu dilakukan kan gitu kan? Ketika di box penalti lawan, kenapa harus tidak cepat? Ketika ada peluang untuk bisa bikin gol ya harus cepat gitu. Tetapi jangan terburu-buru. Beda cepat dan terburu-buru ke depan beda sekali. Oke, main dulu. Tetapi ada saatnya dia harus cepat. Di box penalti mungkin dia cepat, di sliding penalti umpamanya seperti itu. Jadi tipikal tidak harus dirubah kayak Nathan kan cepat gitu. Siapa namanya? Sulaiman. Witan Sulaiman. Cepat, terus Marcelino juga cepat, tidak harus merubah, tapi kapan itu dilakukan itu yang harus dilakukan gitu. Oke, bisakah kami mengatakan bahwa Korea Selatan U23 ini sama seperti tim yang dewasanya? Bang Bambang. Ya kalau kedewasaan bermain saya pikir yang senior lebih bagus, tapi gaya permainannya umumnya Korea sama. Speed and power. Tapi Jepang kalah. Betul. Cina kalah 2-0. Betul, kan sana juga 2-3 juga kan. Artinya kalau kualitas pasti yang senior lebih bagus gitu kan. Tetapi cara permainan, pola permainan atau gaya permainan per individunya, karakter Korea tidak akan beda. Speed and power, ya, tegap-tegap, kuat di bola juga gitu kan, apalagi fisik. Makanya Sintayong mengelatih tim nasional Indonesia, dia bilang, wah ini kondisi fisiknya lemah. Karena apa? Memang Korea begitu, dia mau orang yang fisik yang bagus. Karena permainan sepak bola impossible kalau fisik tidak bagus, tidak bisa main 90 menit berlangsung gitu kan. Dan anak-anak sudah meningkat secara fisik setelah ditangani Sintayong dan konsisten. Dobrakan seperti apa yang harus kita lakukan sebenarnya Bung Bambang? Melihat lini pertahanan Korea yang dianggap kuat karena tidak pernah kebobolan sama sekali sepanjang Piala Asia ini berlangsung. Sesaat lagi ditahan. Baik. Sambil kami tampilkan nanti formasi prediksi dari Timnas Indonesia. Hanya di Kabar Petang pemirsa. Sambil akan kami tampilkan, ini merupakan prediksi formasi Timnas Indonesia dan juga Korea Selatan nanti malam. Kita lihat bersama Bambang Nurdiansyah, Coach, saya manggilnya lebih enak Coach, sambil kita tampilkan ke layar seperti apa sebenarnya prediksi dari formasi Indonesia. Coach, bisa di sebelah kiri saya Coach, supaya lebih enak kita tampilkan apakah posisi depan akan tetap diisi oleh Marcelino, kemudian Witan Sulaiman, dan yang ditunggu oleh publik adalah biasanya lemparan pertama Arhan. Ini posisi yang merupakan 3-4-3 dari Garuda Muda, Marcelino, kemudian ada Struij dan juga Witan. Yang kita tahu secara stamina juga mereka biasa dimainkan full babak pertama dan juga babak kedua. Coach. Ya, saya pikir tidak ada perubahan ya dari line up kita. Boleh sambil maju Coach? Artinya bahwa Sintayong cukup percaya diri saya pikir karena tidak ada perubahan. Permainan normal saya pikir. Nathan di defend midfield bersama Jennifer. Di depan juga ada Marcelino, Struij sama Witan. Saya pikir cukup menarik buat saya karena ternyata Sintayong tidak ada strategi untuk bertahan. Mereka main normal dan memang harus begitu. Daya dobraknya apakah langsung dari sisi kiri, dari Ferrari, Arhan ke Marcelino atau seperti apa? Saya pikir situasi yang menentukan nanti di lapangan. Karena tentunya mereka juga sudah timnya Sintayong atau pelatih-pelatih yang lain punya data, punya statistik tim Korea seperti apa mainnya. Saya pikir nanti itu yang akan dilakukan oleh Sintayong. Tapi secara formasi memang tidak akan ada perubahan yang signifikan ya Coach? Betul. Baik, ini posisinya Nathan Chuan memang diposisikan berada di gelandang pertahanan bersama dengan Ivan Jenner. Sebetulnya tim kita ini bersyukur karena punya Nathan dan Jennifer. Karena mereka berdua ini sebetulnya yang bisa mengatur ritme permainan. Oke. Jadi
Mudah-mudahan sih mereka berdua ini nanti tampil seperti apa yang ya mereka lakukan di ketika ngelawan Jordan. Bagaimana mereka bermain, sabar, dan alur bolanya juga sangat menarik menurut saya. Oke, Coach. Sambil kita mendekat, mungkin kalau kamera bisa memperlihatkan, kita fokus ke Marcelino. Ya. Marcelino sangat diandalkan sebenarnya. Sejak babak penyisian hingga kemarin ketika kita melawan Yordania, Coach. Posisi Marcelino mundur dan juga maju. Apakah Anda melihat Marcelino harus terus bermain full power memang dari babak awal? Ya. Karena tadi Coach mengatakan jangan terburu-buru main Indonesia. Ya. Nggak, artinya Marcelino memang tipikalnya dia bermain mobile. Kemana saja dia. Dan dia cukup cerdik. Kapan dia bermain cepat, kapan dia menusuk ke daerah penalti lawan sana, dia pintar sekali. Marcelino. Makanya sebetulnya kenapa Sintayong suka selalu Marcelino jadi pilihan? Persis. Karena Marcelino sangat cerdik dan sangat pintar memanfaatkan ketika kalau istilah pengamat kambing perombihannya bagus. Oke. Yang tengah. Struijk ya cukup bagus saya pikir ya, karena dengan postur yang tinggi. Iya, dia ini juga jadi perhatian tim pertahanan lawan sebenarnya gitu loh. Sehingga bisa dimanfaatkan Marcelino atau Witan. Penguasaan bolanya cukup bagus untuk mengalurkan bola ke Witan atau ke Marcelino. Passing-passing yang juga akurat juga, betul, ya Coach ya. Betul. Oke, kemudian kita boleh ke lini tengah di mana ada Fajar, kemudian ada Pratama Arhan, Renatan dan juga Ivan Jenner, Coach. Ya, Analisa Anda seperti kuncinya apa? Ada dua orang, Coach, Renatan sama Jenner menurut saya. Jadi mereka ini yang bisa mengatur ritme permainan, mereka ini yang bisa mengalurkan bola ke depan, kapan bola ke depan, kapan bermain dulu dengan Ferrari, Rido dan Hapner. Mereka ini yang menentukan menurut saya. Ini kuncinya, apakah benteng kita akan terus defensif atau sebaliknya ada celah yang bisa didobrak oleh Korea? Kita harus memenangkan pertandingan juga, minimal kalaupun tidak bisa menang, Korea mau ngalahkan kita dengan susah payah gitu. Kuncinya ada di mereka berdua ini. Ivan Jenner dan juga Nathan. Betul. Jadi Anda menyarankan Ivan Jenner dan juga Nathan dimainkan sejak babak pertama? Betul. Full? Betul. Tidak diganti sama sekali? Situasi itu. Kalau itu situasional. Ya. Pratama Arhan, lemparan-lemparan yang dinantikan ke masyarakat. Banyak kejutan dari jangkauan yang ia lakukan. Lemparan itu kalau di sepak bola sama dengan tendangan bebas, set piece ya. Itu harus dimanfaatkan dengan baik. Kita punya stroke yang tinggi juga. Nathan juga tinggi, banyak pemain kita yang punya heading bagus. Sebenarnya kok secara stamina dengan Korea Selatan? Itu yang saya mau bicarakan tadi, bahwa secara fisik anak-anak ini peningkatannya jauh lebih bagus. 3 kali pertandingan konsisten. Tetapi Korea rata-rata atlet Korea, bukan sepak bolanya saja, atlet Korea itu rata-rata vetomarknya tinggi. Itu yang harus kita antisipasi. Makanya saya bilang vetomark, bahasa sederhananya apa itu, Coach? Daya tahan, endurance. Makanya saya bilang jangan cepat-cepat dulu kalau mau main dia, mainkan dulu. Ada kapan saatnya cepat, kapan saatnya kita mainkan dulu bola. Permainan pertahanan Korea, mereka besar-besar, tinggi-tinggi. Itu tidak begitu kuat kalau bola-bola pendek, ball pass macam gol kedua kita, ball pass. Itu yang kita harus manfaatkan. Karena kalau kita umpan-umpan penetrasi, kalau istilah kita orang-orang awam, adu lari kita pasti kalah sama Korea. Adu speed pasti kalah sama Korea. Tapi bola-bola one two, wall pass, saya pikir pemain Korea yang besar-besar itu akan kesulitan untuk berbalik. Mungkin secara di atas kertas kita jauh berada peringkatnya di bawah Korea Selatan. Tapi kalau dari konteks Piala Asia ini, Coach melihat level permainan kita apakah bisa mengimbangi Korea Selatan? Kenapa tidak? Sekarang ini ya, kenapa tidak? Dalam konteks Piala Asia U23? Iya. Kalau usia muda kenapa tidak? Kalau senior memang Korea luar biasa. Bukan jauh ya, mereka di atas kita lah. Kenapa dibilang jauh? Jangan gitulah. Kalau jauh, kita harus optimis ya, Coach ya. Kalau jauh berarti kayaknya kita di bawah betul. Nah itu, karena mungkin orang-orang banyak yang meragukan awalnya. Tapi di Piala Asia progres yang begitu signifikan, lawan Qatar kalah memang. Tapi ketika Australia, Yordania, artinya kan secerta harapan ini besar buat Indonesia ya Coach ya. Ya saya pikir kita harus jujur mengakui timnas sekarang jauh perkembangannya ke arah yang lebih bagus. Memang naturalisasi pro kontra, tetapi dengan naturalisasi kita terbantu sebenarnya. Pemain-pemain lokal kita
yang asli Indonesia. Ketika main sama mereka ini, juga mereka ada transfer knowledge kan di sana. Mereka pasti berbicara satu sama lain. Main bola itu seperti apa. Dan ini yang terjadi, anak-anak juga yang tadinya pemain Indonesia tuh kalau nggak dribbling, nyangkut segala macam. Sekarang main bolanya udah ikut-ikut. Nathan, pak, itu sepak bola begitu loh. Kapan dia mesti bermain cepat, kapan dia mesti dribbling, itu yang mereka harus tahu gitu. Baik, Coach, ada amunisi tidak dari Anda? Karena catatan Coach juga pernah menghadapi Korea Selatan pada tahun 86, Coach ya. Berbeda jauh memang, beda zaman, senior, beda juga senior ya, banget. ya. Nah, tapi kalau untuk sekarang mungkin ada motivasi dari Anda karena selain kemampuan skill ada juga mental yang dibutuhkan para pemain ini, Coach. Saya pikir kalau mental anak-anak sudah bagus ya. Sudah top. Sudah bagus. Oke. Bagaimana mereka dapat penalti lawan Australia ketika dapat di blok, permainan juga tidak berubah seperti itu. Lawan Qatar juga walaupun kita tanda kutip dikerjain wasit, tapi anak-anak tetap main bagus gitu kan. Masih sakit hati ini Coach sampai sekarang, Coach. Masih main bagus. Memang Korea memang dari dulu di kawasan ASEAN oke lah. Kita mesti respect lah. Dan saya ngalami mereka para Piala Dunia, saya main lawan Korea. Di Korea kita kalah 2-0. Di sini kita di Thailand, di Senayan kita kalah 4-1. Padahal kalau kita bisa ngelangkain Korea, sedikit lagi kita ke Piala Dunia Meksiko itu. Karena Korea jadi saya nggak bisa, kita waktu itu nggak ke Meksiko gitu. Artinya bahwa ya kita kerja keras. Kerja keras untuk besok subuh, dini hari, kerja keras. Korea, Anda bisa bilang tadi, Jepang kalah, Cina kalah, tapi tidak Indonesia. Dicatat pemirsa. Mungkin mereka bisa mengalahkan Cina, Jepang, tapi tidak dengan Indonesia. Kita dukung harapan penuh. Kita dukung penuh Indonesia. Secara realistis skornya berapa? Harapan dari Coach Bapak Nurdiansyah. Nggak usah mulu-mulu. Nggak bisa mulu, 1-0 saja. 1-0 luar biasa sudah. Indonesia, Garuda Muda, kita tunggu harus bagaimana optimis. permainan Indonesia kontra negeri gingseng yang luar biasa. Banyak mungkin yang juga saat ini mendukung, memberikan semangat. Kita Korea juga, penuh. jangan lupa. Oh iya, untuk anak asuh Sintayong. Kita optimis tadi prediksi skornya dari Coach 1-0. Gak usah muluk-muluk 1-0 kita menang, kita libas Sama Korea. ini, Bung. Kalaupun kita harus kalah, kalahlah dengan terhormat. Bahwa Korea sulit mengalahkan Indonesia. Indonesia sekarang berbeda sama Indonesia yang kita harus berjuang di lapangan hijau terlebih dahulu ya, Coach ya. Luar biasa, Coach. Thank you banget sudah hadir di Kabar Petang. Kami akan segera kembali pemirsa, sesaat lagi dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami.